Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terlebih dahulu monggo kita sami-sami membacakan syukur dan pinter bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan syukur ini kita selalu menjadi lemek. Ya, la in syakartum la azidannakum. Tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nauzubillah min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan lagi. Innal ladina amanu wal ladina hadu, kan itu nggih, wan nasara wassabiina. Nah itu. Innal ladzina amanu. Ini masih orang Yahudi, Bu. Masih tetap ayat, beberapa ayat ke depan itu masih menjelaskan bagaimana kahanan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab dari sisi wurudnya itu kan Yahudi Nasrani kan lebih dulu dari Muslim dalam konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau Muslim dalam konsep amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, itu sudah diajarkan semenjak Nabi Adam sebetulnya itu ya. Jadi bukan hanya kita saja amantu billah, iman kepada Gusti Allah. Nabi Adam itu kan rasul pertama yang ditugaskan untuk bisa mengajarkan siapa Gusti Allah. Bahkan zaman Nabi Adam itu Gusti Allah bergabung dalam satu habitat, satu sirkuit, ya kan, namanya jannah kan, itu satu sirkuit. Iblis, malaikat, Nabi Adam, Gusti Allah kan itu. Setelah itu dilepas ya saiki. Kan yang ketika usjudu li adama fasajadu ila iblis, itu Gusti Allah ya hadir di situ. Makanya kan ada istilah maqam musyahadah ya, maqam musyahadah itu derajat orang yang iso nyakseni kahananipun Gusti Allah. Nah ini di ayat ini juga begitu kan, lan nasbiro ala ta'amin wahidin, kemudian ada lagi nawa jahrotan ya, Gusti Allah kalau tidak bisa kita lihat secara pertelo, wahai Nabi Musa. Nah ini, nah sebetulnya ada konsep supaya kita bisa makrifat itu ya. Innal ladina staune utawi wong-wong kang wong akeh ini amanu kang podo iman sapa si aladina. Nah, iman kepada siapa? Bil anbiya'i min qablu ya, iman kepada para nabi ya, min qablu saderenge Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Waladina lan wong-wong akeh hadu kang nentepi agama Yahudi sapa si aladina. Jadi kalau artinya begini, orang Yahudi dengan ajaran Yahudinya dia mempraktekkan secara baik, ya tetap selamat. Nah, itu. Orang Nasrani menjalankan agama Nasraninya secara baik, ya selamat di zamannya. Tapi ya, setelah datangnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW memang dimansuh, ya harus beralih kepada kanjeng Nabi kan itu. Cuman dihinggapi penyakit iri
kan itu. Karena apa? Karena ternyata Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari golongan Yahudi dan Nasrani. Walaupun ada juga ya yang berpendapat ayat ini ya, juga jaminan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang kalau dia menjalankan ajaran agamanya secara baik. Tapi dia banyak yang memperdebatkan ya. Banyak yang penafsiran kados ngoten niku, banyak yang tidak setuju ya, karena di belakang dijelaskan wan nasoro dan orang-orang Nasrani wasobiina lan wong kang netepi agama sobiin. Sobiin itu to'ifatun minal Yahudi wa Nasoro. Jadi satu kelompok dari golongan Yahudi dan Nasrani. Jadi agama-agama di dunia itu memang ditakdirkan tercerai-berai menjadi beberapa kelompok dan golongan. Ada yang nulis satu kitab khusus menjelaskan golongan-golongan nopo mawon yang terpecah dari agama Yahudi maupun agama Nasrani. Bahkan satap tariku umati ala salasin wasab'ina firqatan. Bahkan Rasulullah membuat pernyataan satap tariku umati, besok-besok umatku akan berpecah belah ala wasab'ina firqatan menjadi 73 kelompok atau golongan. Nah, dari 73 itu Rasulullah memberi isyaratnya. An-najiyah itu wahidah, yang selamat itu hanya satu. Ditanya oleh para sahabat, waman najiyatu ya Rasulullah, siapa kelompok yang selamat wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, wama ahlus sunnah wal jamaah, kados nopo yang disebut dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah itu juga jawabannya masih misteri. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu kelompok umat Islam yang hidupnya ketika setelah ditinggal Rasul itu seperti bagaimana aku dan para sahabat sekarang ini. Nah itu jadi ini misteri. Maka muncullah kelompok-kelompok yang memahami hadis ini dengan ada istilah aliran toriko, aliran tasawuf. Ada juga yang masuk kelompok-kelompok seperti Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, baru ahlu sunnah. Kita gak usah ruwet-ruwet lah, ikuti mawon nopo sing panjenengan yakini secara baik ya dan benar menurut tuntunan Al-Quran dan as-sunnah. Ngoten mawon pun ruwet-ruwet. Nah, cukup pulau mawon sing maos buku-buku kados ngoten iki. Ada dua ulama yang mewarisi satu Al-Baghdadi nulis buku Al-Farqu Bainal Firaq, kelompok-kelompok umat Islam dalam berbagai pecahan atau golongan. Yang kedua Asy-Syahrastani Al-Milal wan Nihal, dan banyak juga sekarang Tarihu Madahibil Islamiyah, itu ada sejarah khusus madhab-madhab dalam Islam. Nah, pun ruwet-ruwet lah panjenengan maos buku-buku ngoten niku gak kober maos buku sing mendorong bagaimana panjenengan bisa beramal ingkang sae mawon nggih. Nah, umat Yahudi juga begitu, umat Nasrani juga begitu. Banyak pecahannya, banyak golongannya. Paling tidak kalau panjenengan lihat itu kan ada Katolik, ada Protestan. Dulu sebelum ada Protestan tuh relatif Katolik semua agama Nasrani itu. Nah, setelah kecewa ya, makanya ada Martin Luther kan membentuk namanya aliran baru dalam dunia Kristen, maka muncullah Protestan. Nah, dalam Yahudi juga begitu, banyak juga golongan-golongan dalamnya. Man utawi aladina hadu wa nasara wasabiina itu man utawi sapa wong amana kang padha iman. Ini misteri ini ayat ini. Ketika menjelaskan waladina hadu itu menggunakan kata jamak. Ya. Wanasoro wasobiina itu jamak semua. Jamak itu untuk menunjukkan orang banyak. Ketika amanah itu man. Ya.
sapa mawon. Jadi apa namanya, sebagian kecil akhirnya itu diartikan ternyata hanya sebagian kecil dari aladina hadu wa nasara wasobiin itu amanah podo iman sapa si iman. Makanya ditafsiri minhum tegese aman amanah itu minhum saking kelompok Yahudi dan Nasrani. Man amanah kepada siapa? Billahi marang Gusti Allah wal yaumil akhir lan marang dino akhir. Nah ini yang mentahqiq kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani dituntut beralih agama menjadi orang Muslim itu karena terusan ayat ini man amana billahi wal yaumil akhiri. Tetapi karena menggunakan kata man dan amanahnya mufrad tidak jamak, jadi akhirnya sering ditafsiri sangat sedikit sekali orang Yahudi dan Nasrani beralih agama menjadi Muslim. Makanya ada dikuatkan lagi dengan ayat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Itu diperkuat lagi seperti itu. Oleh karena itu hati-hati ajakan-ajakan yang bisa memurtadkan kembali. Fi zamani nabiyina, lah ini di zaman Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi man amana billahi wal yaumil akhirinya itu fi zamanin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah amanah billahi wal yaumil akhiri diikuti wa amilalan podo ngamal sapa si man amanah ngamal solihan ing perbuatan ingkang sae ae li syariatihi tegese melaksanakan syariate Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya ini tafsir ini memang membantah yang mengatakan bahwa ayat ini sebagai legalitas atau legitimasi atau pembenar kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang masih berpegang teguh dengan agamanya. Selama dia iman kepada Allah, karena apa? Karena agama Yahudi yang benar dan agama Nasrani yang benar, maka cara beriman kepada Gusti Allah sama dengan imannya orang Islam. Tetapi syariatnya berbeda. Nah, para mufasir dibantah itu kalau mereka beralih menjadi muslim, ya. Tapi kalau mereka tidak beralih sebagai muslim, maka mereka kategorinya orang, ya. Nah, menjadi problematik itu istilah kafir. Nah, makanya ada yang mengatakan Yahudi dan Nasrani gak boleh dikatakan kafir. Nah, karena kafir itu menunjukkan orang yang ingkar. Jadi memang banyak perdebatan di dalam penafsiran. Nah, kita tetap berpegang teguh kepada bahwa memang dulu ada Yahudi, ada Nasrani. Tetapi setelah ada Rasulullah Nabi Muhammad, maka semua agama-agama yang dulu itu dimansuh. Dimansuh itu dihapus, ya, diganti dengan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu wa'amila solihan di sini ditafsiri bisyariatihi tegese kalawan ngelaksanaaken syariate Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mereka mau beralih agama seperti itu, falahum ajruhum. Nah, itu ada. Saya kemarin itu ada dikirimi YouTube mantan pendeta di Bandung yang masuk Islam itu, ya dia ngakoni memang bismillah. Ngapunten nggih. Ada juga yang dari Jawa Tengah itu perempuan tapi udah meninggal ya. Ya. Kasihan itu kecelakaan di tol tol Cipali. Cuman bagus itu kalau untuk bapak-bapak didengarkan ya. Bapak-bapak ini katanya kawin itu bisa melahirkan kesenangan, tapi jangan seneng kawin. Itu mbak Bupati. Iya, kawin itu melahirkan kesenangan, tapi bapak-bapak jangan seneng kawin. Nah, kan ya. Kalau seneng kawin rasakan akibatnya. Nah, falahum maka ikut tetap ingatase aladina aman waladina haduan nasor wasobiina falahum maka ikut tetap
Opo ajruhum utawi ganjaranipun dari si man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihah. Bahkan nanti kalau kita sudah masuk surat Al-Isra yang khusus bagaimana itu ayat antara 13 sampai ayat 20 ya, insya Allah nanti jenengan diwaos ya. Jadi memang ada catatan untuk kita, sekecil apapun amal kita itu dicatat oleh Gusti Allah. Oleh karena itu ibu-ibu pun ngantos merasa hidup ijen karena apa, di kanan kiri kita ada yang mencatat amal kita. Nah, ketika kita mati di blakno itu catatan amalmu cok polah-polah, nah kamu gak bisa menghindar. Jadi CCTV itu Gusti Allah sudah mempunyai CCTV khusus untuk setiap manusia. Wa ahsa kula syai'in adada wala taziru waziratun wizra ukhra. Ada CCTV-nya. Jenengan jangan merasa tidak ada CCTV, bahkan ada bukan hanya CCTV, Gusti Allah sudah naruh chip. Nah, ya, chip itu kan barang yang sangat kecil yang ada di tubuh kita, sak besare istilahnya para ulama tasawuf tuh sak merito jenumput mung ngeplok jagat. Sak merito jenumput sebesar merico mung ngeplok jagat. Jadi ada sesuatu yang kecil. Ya contohnya apa ngemplok jagat? Angan-angan jenengan iku kan koyo-koyo wah semuanya kan itu toh. Sing buat angan-angan itu saja nih gedene iku sak merita jinumput mung ngeplok jagat. Pengen opo wae, apalagi nanti puasa melihat apa saja, pengen soto, pengen sate, pengen siti ya enggak ya? Ya. Es dawet, es campur, es kacang hijau, wah dibayangkan semua itu. Begitu satu gelas diminum ketika Allahumma lakasumtu wa bika amantu KO sudah. Alhamdulillah, maka monggo kita ilmu saestu. Maka dalam surat Al-Isra itu kan wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tanpa dasar ngerti rumiyin ya, ngerti rumiyin. Karena innas sam'a wal basara wal fuad kulun ulaika anhu mas'ula. Karena itu sawabu amalihim tegase akan memperkoleh opo ganjaran dari perbuatan orang-orang yang aladina amanu man amana billahi wal yaumal akhir wa amila sholihah. Ganjaran saking sinten inda robihim, ganjaran saking pangeranipun si man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihah. Kembali ke sana. Wala khaufun lan ora ono ketakutan. Nah, ini kalau orang imannya kokoh, Bu, insya Allah tidak akan ada ketakutan untuk menghadapi masa depan di akhirat itu. Sudah punya pegangan yang kokoh, punya sangu yang akeh. Coba kalau panjenengan jalan-jalan touring atau rekreasi, sangunya banyak, orang bisa milih hotel bintang 5 ya kan. Wah, bisa menu makanan juga, bisa menu Eropa, menu Asia, menu Cina ya kan, karena sangunya akeh. Makanya kalau jenengan jalan-jalan sangune tipis, apalagi ikut numpang. Isin kan, mangan golek ditraktir. Arab tuku iki ngelus dodo. Ngelus dodo. Itu ada ceritanya. Itu teman-teman mau rekreasi ke Hong Kong. Di Hong Kong itu kan ada yang bayarnya tiketnya itu, atau jenengan kalau ke Malaysia itu kalau mau ke gedung yang paling tinggi di Malaysia itu berapa bayar tiketnya itu? Podo karo sak pesawate Jakarta Surabaya Malaysia itu saking mahalnya. Nah di atas itu Bu, model opo mawon wonten niku sing kelas sekali. Sama atau di Australia itu ada gedung juga tertinggi itu.
bayarnya itu ya mahal juga. Hanya lihat, makanya ya, hanya ingin lihat bagaimana sekota seluruh Kuala Lumpur. Kelihatan memang di atas, tetapi ngelus dodo. Sokeh, apalagi sokeh disokong wong akeh. Ini berat. Nah kalau panjenengan sangune pun kathah di akhirat nanti insya Allah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, pun boten nelongso panjenengan wala lan ora ana hum utawi si aladina amana amila soliha itu yahzanun podo susah, gak ngelus dodo lah, gak ngiler. Nah, karena pun kata sangunya. Makanya Bu, daripada meninggalkan sesuatu yang tidak bisa menjadi sangu. Nah itu tadi malam saya kebetulan ikut webinar investasi akhirat dengan wakaf. Nah jadi kalau orang melaksanakan zakat cukup hanya untuk memenuhi kewajiban. Nah kalau orang sudah bisa berwakaf maka meningkat, bukan kewajiban tapi keutamaan. Karena wakaf dan jariah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau panjenengan mau masuk masjid 100.000 yang paling bagus belum sampai duh Gusti kalau masukkan ke kota kangge dongaaken wong tua kula sing sampun kapundhut Al-Fatihah. Dongaaken bojo kula sing sampun kepundhut, dongaaken istri kula sing sampun kepundhut. Tapi jangan 10.000, 100.000 Bu minimal. Pengen dongano apik kok 10.000, 2.000 sing kumel pisan. Nah, terutama untuk anak-anaknya Bu, kalau panjenengan punya anak sing rada dablek ya, niati dikiparati, disodakoi. Itu kalau rada dablek. Kan wonten ta Bu nggih? Dablek, beling. Kalau bahasa Jawanya beling. Nah itu di samping introspeksi jenengan dulu waktu memproses kaya apa, nutrisinya kaya apa juga ditirakati dengan mensodakoi. Ada yang mengatakan itu sebagai kiparate dableknya atau belingnya anak. Ru'ya fidomiri amana wa amila labduman. Nah ini ruya den rekso ya, fidomiri amana kan di atasnya itu aladina hadu wan nasoro wasobiin itu jama. Jama itu dalam bahasa Arab itu kan ada istilah mufrad, ada istilah musanna dan ada istilah jama untuk menunjukkan wong akeh. Tetapi ketika masuk kepada man amana kan billahi kan wal akhir wa amila itu mufrad. Nah, susunan kalimat seperti itu menurut tafsirannya itu ru'ya fi domiri amana wa amila labduman wa bima badahu maknaha. Nah itu tata cara bahasa Arabnya ngoten untuk ngrekso agar domir jadi seperti ini ajruhum palahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum faqmutun. Nah ini wa id itu sebelum kata id itu dipahami dulu wazkur nuturo sira Kanjeng Nabi Muhammad id akhadna ing mangsane ngalap ingsun Gusti Allah. Ngalap nopo mitsaqakum ing janjine ya ira kabeh Bani Israil ya. Ai ahdikum te ai ahdakum tegese ilingo sirahe Bani Israil tatkala janji kalian di dalam apa fit Taurati ing dalam kitab Taurat janjinya apa bil amali bima fit Taurati. Jadi mereka itu sebetulnya ketika diturunkan kitab Injil dan ketika diturunkan kitab Taurat Bani orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka sebetulnya sudah berjanji
akan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan di dalam kitab Taurat, terutama untuk beriman kepada Rasul yang diangkat setelah Nabi Musa. Wa qad rafa'na fawqamut tur. Nah, begitu juga Gusti Allah setelah mereka mengingatkan dengan janji-janjinya orang Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani, kemudian Gusti Allah mengangkat, ya kan, kepada mereka itu di atas bukit Tursina kan. Tetapi ketika mereka setelah di sana khudu ma atainakum bikuwah, janji khudu ngalapo sira kabeh Bani Israel ma ing janji. Ya maksudnya di sini pa ataina Taurat juga ada yang mengatakan Taurat juga boleh. Ataina kang us den turun akan oposi makum ing sira kabeh bikuwah, dengan sungguh-sungguh. Kuwah itu maksudnya apa? Bijidin wajtihadin, dengan teman-teman dan sungguh-sungguh. Sama dengan kita, adu alaiha bin nawajid, kata Rasulullah itu kan. Ketika kamu sudah alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin adu alaiha bin nawajidi. Ketika kamu wahai orang-orang Islam juga sama. Ya, ketika kamu ditinggal aku, ya, ikutilah petunjuk dari pengganti-penggantiku yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini diperdebatkan. Khulafaur Rasyidin itu siapa? Nah, para ulama ada yang mengkategorikan tiga pemahaman. Nah, ini supaya panjenengan jangan hanya mendengar. Kalau ada orang mendengar Khulafaur Rasyidin bukan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali ila yaumil qiyamah. Karena di dalam surat Al-Kahfi ada istilah waliyan mursyida. Jadi yang membimbing kita ila yaumil qiyamah ada. Nah, itu. Anik budu wa wajtanibut tagut wa idasa alaka ibadi ani fa ini qaribun, itu ila yaumil qiyamah ada. Nah, ini dari pendapat kalau gitu siapa? Maka muncullah istilah mursyid itu dari adu alaya binawajid. Kemudian setelah kamu ketemu dengan mursyid itu cakot gigitlah dengan gigi taringmu sekuat kuatnya. Nah, ini untuk menunjukkan jangan sampai lengah, jangan sampai ipo-ipo, jangan sampai pura-pura, harus sungguh bijidin. Wazkuru ma fihi la'alakum tattaqun. Wazkuru lan ilingi sira kabeh Bani Israil ma ing napa mawon kang sudah ditetapkan fihi ing dalam dalam Taurat. Ya, kembalinya kepada maknya di sini Taurat. Nah, itu bil amali tegese nglaksanaken ngamalaken napa-napa yang sudah dijelaskan di dalam Taurat. La'alakum menawa sira kabeh ikut tatakun, termasuk kelompok orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang wedi. Takwa itu artinya wedi. Wedi itu takut, ya, bukan wedi pasir ya. Memang wedi dan wedi itu tulisannya podo Jawa itu, tapi kalau bukan orang Jawa seperti saya ini, kadang-kadang logatnya beda, intonasinya beda, ya, beda. Oleh karena itu pun itu ya perlu dimaklumi ya, karena orang wedi itu kan takut, ada lagi wedi itu pasir, ya. Bedanya apa itu? Hanya fonetiknya aja, pengucapannya aja kan yang membedakan. Nah, tetapi ilat Jawa, kalau ilat Sunda memang beda. Sunda itu makannya sayur-sayuran kalau lalapan, wong Jawa itu petis karo jadi bedo. Tatakun annaro tegese kamu terselamatkan dari api neraka, awil maasi utawa kamu terselamatkan dari berbuat maksiat. Summa tawalaitum mimba dizalika summa tawalaitum nuli. Nah, mengo sapa sih Bang? Berpaling ya, mengo itu kan berpaling. Mengo bahasa Jawa. A'rabtum berbalik, Bu.
berbalik. Nuli berbalik sapa si Bani Israil ay a'radum tegese berbalik. Mimba di zalika, dari mana mereka berbalik? Dari melaksanakan apa-apa yang diperintahkan di dalam Taurat walaupun mereka sudah berjanji, yaitu ai al-misaki tegese janji mereka anitoati mau taat kepada apa-apa yang diperintahkan di dalam Taurat. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Nah ini perlu dibaris bawahi. Falaula fadlullahi, seandainya bukan karena fadl dan rahmat Allah alaikum yang sudah diberikan kepada kalian semua, warahmatu dan rahmatnya Gusti Allah, lakuntum minal khasirin, sungguh kalian ini akan termasuk orang-orang yang rugi. Ini ingat-ingat Bu. Ingat-ingat maksudnya seperti apa? Jadi ternyata walaupun diceramai model apa saja, dididik langsung oleh para nabi seperti umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa, ya, seandainya tidak didudut, nah perdudutan itu penting ya, tidak didudut oleh fadl dan rahmatnya Gusti Allah, maka kita ini akan termasuk orang-orang yang rugi. Pemahamannya jadi panjenengan rajin jamaah, purun ngamal ingkang sae, saged istiqomah ibadah, itu semuanya berkat fadl dan rahmat Gusti Allah. Pun ngantos diarani karpe dewe. Ngoten serius nggih. Walau kan nanti di ayat yang lain juga kan gitu. Walau fadlu warahmatuhu la tabatumus syaiton. Sungguh kalau kalian tidak mendapatkan fadl dan rahmat Allah, maka awakmu kabeh akan mengikuti ajakannya setan. Illa qolila angin kejaba setitik. Kecuali sekelompok orang yang sangat sedih. Nun sewu ini Bapak kepala desanya ada apa? Bapak kira-kira seluruh masyarakat Kebonsari itu satu kelurahan itu berapa populasi penduduknya? Ada berapa puluh ribu? Saya pernah jadi satu RW berapa? Berapa jiwa? Ayo Bu, pinten Bu? Makanya kalau dalam ilmu yang saya tekuni, sebetulnya orang itu yang harus disyukuri itu karena ada diberi kerentek kemauan baiknya itu. Ya, dengan kerentek kemauan panjenengan itu sudah mendapatkan fadl, karena fadl dan rahmat Allah hubungannya dengan bongso kerentek, bukan dengan bongso nyoto. Kalau kerenteknya sudah didudut, ditarik, berarti ini sudah masuk kategori hidayah. Artinya chipnya itu di ini oleh Gusti Allah itu connect ya. Jadi CCTV-nya Gusti Allah tuh connect ya. Dengan jenengan tuh connect gitu. Magnetnya tuh ada. Dudut fadl dan rahmat Allah. Fadl itu apa? Fadl itu keistimewaan punya kemampuan melaksanakan sesuatu yang baik. Jadi kalau panjenengan datang ke masjid, alhamdulillah Gusti panjenengan pun paring fadl dumateng kula. Nah, kalau saged tuntas melaksanakan apa yang menjadi kebaikan itu, maka panjenengan itu angsa rahmat. Nah, maka outcome-nya, wah kok ada outcome-nya segala ya. Dalam bahasa manajemen kan ada output dan outcome. Orang yang sudah mendapat rahmat itu uripe tenang, boten tahu ngeresulo, boten tahu gerasa gerusu yang menyebabkan kita ini ata'ajjalu minas syaiton. Itu kan jadi sebetulnya jenengan angsal fadl, angsal rahmat saged dirasakno piyambak-piyambak saja. Bisa dirasakan sendiri-sendiri. Ngoten serius niki. Sehingga panjenengan itu kalau memang sudah seperti itu, insya Allah aku iku matiku enak, selamat, atau matiku
nelongso, sengsara. Dalam bahasa yang yang sering populernya, apakah kita ini husnul khotimah atau suul khotimah, panjenengan itu pun saged mirsani ya. Bab yadot wujuhum musayada. Kalau panjenengan akhiru hayatihi la ilaha illallah dengan berseri-seri, berarti. Tapi kalau akhiru hayatihi dengan dengan penuh menakutkan, ya yang dengan ya itu ceritanya kados ngoten. Makanya enak itu gambaran bagaimana kita angsal fadl dan angsal rahmat. Nah, dengan apa kalian semua kepada Bani Israil itu untuk bisa melaksanakan faula fadullahi alaikum warahmatuhu bit taubati, tegese kalawan mau taubat, au takhiril azabi utawi tegese ngakhiraken siksa. La kuntum makal yakti ono kalian kelak nanti yakti sungguh, kalau kalian tidak mendapatkan fadlan rahmat Allah, sungguh kalian semua termasuk orang-orang yang khosirin itu diartikan halikina, tegese wong kang podo susah, wong podo kan hancur, halaku. Nah itu makanya ila ahlus sunnah wal jamaah itu. Jadi kalau dari 73 golongan umat Islam itu halaku kata Rasul, maka yang semuanya akan rusak ila wahidah, kecuali satu kelompok. Nah, satu kelompok inilah yang perlu kita cari, kita tetepi sing sae ya. Memang ada dua pendapat. Ada ahlus sunnah dalam konteks setelah munculnya paham Asy'ari dan Imam Al-Maturidi yang diteruskan oleh ulama-ulama yang lain seperti Imam Syafi'i dan segalanya, Imam Ghazali dan seterusnya itu. Tetapi ada juga ahlus sunnah dalam konteks yang dijamin oleh Rasulullah, yaitu ma'ana alaihil yauma washabi. Bagaimana kita ini ya ono sing bimbing, yang bimbing ya juga orang yang ngerti, jo asal jeplak ngomong ya, tidak ada dasar ilmunya. Jadi kan di awal sudah diberitahu ada namanya Nabi Musa dan adanya Musa Asamiri kan itu. Begitu juga Nabi Adam sampai terbujuk oleh iblis itu karena iblis mendo sebagai mubaligh. Ana minan nasihin kata iblis itu. Wallahi saya ini kan termasuk penasehat. Nah, itu. Makanya hati-hati, apalagi supaya supaya kita tidak terjerumus kepada kelompok yang dijamin tidak selamat. Untuk sementara sampai sini dulu ya. Walaqad alimtum alladzina tadau minkum bis sabti. Nah ini contohnya Jumatannya wong Yahudi dulu, yang Nasrani hari Sabtu, kita hari Jumat. Ketika ada larangan, kamu jangan keluar hari Sabtu, tahu-tahu dia keluar kan, kirodatan khosiin kan, akhirnya dijadikanlah mereka itu manusia-manusia pedes. Nah, tetapi ada yang membantah, jangan manusia pedes dari manusia, tapi balik manusia dari pedes. Karena menurut siapa? Menurutnya ya itu kan Charles Darwin ya, tapi ya memang ada mempernya juga. Karena apa? Karena proses evolusi dari spesies itu menurut teorinya, tapi akhirnya dibantah. Kewalik yang terjadi itu manusia jadi pedes, bukan pedes menjadi manusia. Nggih, mudah-mudahan insyaallah besok itu perpedesan, insyaallah ayatnya besok, Bu nggih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.